Utlunya para sufi. Utlu kita sehari-hari, ternyata tidak sekadar membasuh muka, tangan, kepala, telinga maupun kaki. Utlu, diposisikan sebagai amalia yang benar-benar menghantar kita semua, untuk hidup dan bangkit dari kegelapan jiwa. Dalam utlulah segala masalah dunia hingga akhirat disucikan, diselesaikan dan dibangkitkan kembali menjadi hamba-hamba yang siap menghadap kepada Allah. Bahkan dari titik-titik gerakan dan posisi yang dibasuh air, ada titik-titik sentral kehambaan yang luar biasa. Itulah, mengapa para sufi senantiasa memiliki wutlu secara abadi, menjaganya dalam kondisi dan situasi apapun, ketika mereka batal wutlu, langsung mengambil wutlu seketika. Mari kita buka jendela hati kita. Di sana ada ayat Allah, khusus mengenai wutlu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau hendak mendirikan sholat, maka basuhlah wajahmu dan kedua tanganmu sampai siku-siku, dan usaplah pada kepalamu dan kaki-kakimu sampai kedua mata kaki. Manusia yang mengaku beriman, apabila hendak bangkit menuju Allah ia harus berwutlu jiwanya. Ia bangkit dari kealpaan demi kealpaan, bangkit dari kegelapan demi kegelapan, bangkit dari lorong-lorong sempit duniawi dan mimpi di tidur panjang hawa nafsunya. Ia harus bangkit dan hadir di hadapan Allah, memasuki sholat hakikat dalam munajat demi munajat, sampai ia berhadapan dan menghadap Allah. Sebelum membasuh muka, kita mencuci tangan-tangan kita sembari bermunajat. Ya Allah, kami mohon anugerah dan barokah, dan kami berlindung kepadamu dari keburukan dan kehancuran. Lalu kita masukkan air untuk kumur-kumur di mulut kita. Mulut kita adalah alat dari mulut hati kita. Mulut kita banyak kotoran kata-kata, banyak ucapan-ucapan berbusakan hawa nafsu dan syahwat kita, lalu mulut kita adalah mulut setan. Mulut kita lebih banyak menjadi lobang besar bagi lorong-lorong yang beronggakan semesta duniawi. Yang keluar dan masuknya hanyalah hembusan panasnya nafsu dan dinginnya hati yang membeku. Betapa banyak dalil-dalil Al-Quran dan hadits, betapa berlimpah ruahnya fatwa amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi karena keluar dari mulut yang kotor, hanyalah berbau anyir dalam sengak hidung jiwa kita. Karena yang mendorong amar ma'ruf nahi mungkarnya bukan Allah, tetapi hasrat hawa nafsunya, lalu ketika keluar dari jendela bibirnya, kata-kata indah hanyalah bau anyir najis dalam hatinya. Sesungguhnya mulut-mulut itu sudah membisu, karena yang berkata adalah hawa nafsu, kita masuki air ilahiyah agar kita berkumur setiap waktu. Bermunajatlah ketika Anda berkumur. Ya Allah, masukkanlah padaku tempat masuk yang benar, dan keluarkanlah diriku di tempat keluar yang benar, dan jadikanlah diriku dari dirimu, bahwa engkau adalah kuasa yang menolongku. Ya Allah, tolonglah daku untuk selalu membaca kitabmu dan zikir yang sebanyak-banyaknya, dan tetapkanlah aku dengan ucapan yang tegas di dunia maupun di akhirat. Baru kemudian kita masukkan air suci yang menyucikan itu, pada hidung kita. Hidung yang suka mencium aroma wewangian syahwat dunia, lalu jauh dari aroma surga. Hidung yang menafaskan ciuman mesra, tetapi tersirnakan dari kemesraan ciuman hakiki di singgasananya. Ya Allah, aromakan wewangian syurgamu dan engkau melimpahkan ridomu. Semburkan air itu dari hidungmu, sembari munajatkan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari aroma busuknya neraka, dan bau busuknya dunia. Basuhlah wajah-wajahmu, dengan menyucikan hatimu dengan air pengetahuan yang manfaat yang suci dan menyucikan, baik itu bersifat pengetahuan syariat, maupun pengetahuan hakikat, serta pengetahuan yang bisa menghapus seluruh penghalang-penghalang, hijab, antara dirinya dan Allah. Faktanya setiap hari kita wutlu, membasuh muka kita, tetapi wajah-wajah kita tidak hadir menghadap Allah. Tidak, fa'ainama tuwalu fatsama wajullah, kemanapun engkau menghadap, wajah hatimu menghadap arah Allah. Ya Allah, bersihkan wajahku dengan cahayamu, sebagaimana di hari engkau putihkan wajah-wajah kekasihmu. Ya Allah, janganlah engkau hitamkan wajahku dengan kegelapanmu, di hari, di mana engkau gelapkan wajah-wajah musuhmu, sibakkan cadar hitamku dari tirai yang membungkus hatiku untuk memandangmu, sebagaimana engkau buka cadar para kekasihmu. Dan basuhlah kedua tanganmu sampai kedua siku-sikumu. Lalu kita basuh kedua tangan kita yang sering menggapai hasrat nafsu syahwat kita, berkiprah di lembah kotor dan najis jiwa kita, sampai pada tahap siku-siku hakikat kita dan manfaat agung yang ada di sana. Basuhlah tangan kananmu, sembari munajat. Ya Allah,
berikanlah kitabku melalui tangan kananku, dan hitanglah amalku dengan hitungan yang seringan-ringannya. Basuhlah tangan kirimu dengan munajat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, dari pemberian kitabku dari tangan kiriku atau dari belakang punggungku. Lalu, mari kita usap kepala kita. Karena kepala kita telah bertabur debu-debu yang mengotori hati kita, memaksa hati kita mengikuti selera pikiran kira, sampai hati kita bukan lagi menghadap kepadanya, tetapi menghadap seperti cara menghadap wajah di kepala kita, yaitu menghadap dunia yang hina dan rendah ini. Usap kedua telingamu. Telinga yang sering mendengarkan paraunya dunia, yang Anda kira sebagai kemerduan musik para bidadari surga. Telinga yang berbisik kebusukan dan kedustaan, telinga yang menikmati gunjingan demi gunjingan. Telinga yang fantastik dengan mendengarkan indahnya musik duniawi, lalu menutup telinga ketika suara-suara kebenaran bersahutan. Munajatlah, ya Allah, jadikan diriku tergolong orang-orang yang mendengarkan ucapan yang benar dan mengikuti yang paling baik, perdengarkan telingaku panggilan-panggilan surga di dalam surga bersama hamba-hambamu yang baik. Lalu usaplah tengkukmu, sembari berdoa. Ya Allah, bebaskan diriku dari belenggu neraka, dan aku berlindung kepadamu dari belenggu demi belenggu yang merantai diriku. Lalu basuh kaki-kakimu sampai kedua mata kaki. Kaki-kaki yang sering terpeleset ke jurang kemunafikan dan kezaliman, terluka oleh syahwat dan emosinya, oleh dendam, iri dan dengkinya, haruslah segera dibasuh dengan air akhlak, air yang bersumber dari adab, dan bermuara ke samudera ilahiyah. Basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kakimu. Agar langkah-langkahmu menjadi semangat baru untuk bangkit menuju Allah, menapak tilas jalan Allah, secepat kilat melesat menuju Allah. Basuhlah dengan air salsabila, yang mengaliri wajah semesta menjadi jalan lurus lempang menuju Tuhan. Selebihnya, wutlu, adalah taubat, penyucian jiwa, pembersihan batin, di lembah istighfar. Jangan lupakan istighfar setiap basuhan anggota wutlumu. Wallahu a'lam.